Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rosyid Ridho Al-Hakim, Eskom, SSIMT, selaku dosen pemampu mata kuliah pemrograman mobile. Di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Amanah Tanya Putri dengan NIM 230112003, Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas ujian akhir semester saya dengan aplikasi yang berjudul Mealmap. Jadi aplikasi Mealmap ini sendiri merupakan aplikasi perencanaan makanan atau meal planner dan juga manajemen resep yang membantu pengguna untuk mengatur pola makan secara lebih terarah dan juga lebih praktis. Video ini saya buat untuk menjelaskan fungsi dari setiap kode pada aplikasi yang saya buat dan juga untuk menjelaskan tampilan aplikasi saat dijalankan. Pada aplikasi saya terdapat beberapa page. Yang pertama yaitu ada My Dart, kemudian ada halaman login, ada halaman register, ada halaman grocery page, ada halaman home page, ada halaman planner page, ada halaman profile page, ada halaman resep detail page, ada halaman resep from sheets page, ada halaman resep page. Namun pertama-tama saya akan menjelaskan untuk bagian pada My Dart terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada import package Flutter. Ini merupakan fungsi untuk memanggil library utama Flutter yang dipakai untuk membuat tampilan aplikasi seperti layout, tombol, teks dan juga yang lainnya. Kemudian ada import package Supabase digunakan untuk supaya aplikasi Flutter dapat terhubung ke dalam Supabase. Jadi dari sini aplikasi bisa login, kemudian dapat mengambil data dari database dan memakai fitur backend Supabase. Yang selanjutnya ada import app env.dart. Jadi file ini dipakai untuk menyimpan konfigurasi penting seperti URL Supabase dan juga anon key. Jadi data sensitif tidak ditulis langsung di kode utama. Yang selanjutnya yaitu ada import fitur out. Jadi ini adalah bagian yang berfungsi untuk mengatur alur login out get yang nantinya mengecek apakah user sudah login ataupun belum. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada fungsi main. Jadi fungsi utama yang pertama kali dijalankan saat aplikasi dibuka. Fungsi main dibuat asing karena ada proses yang perlu ditunggu dari inisiasi Supabase. Kemudian ada widget Flutter Binding. Jadi ini digunakan supaya Flutter siap terlebih dahulu sebelum menjalankan proses lain, terutama yang berhubungan dengan plugin ataupun backend. Yang selanjutnya ada image Supabase. Jadi bagian ini berfungsi untuk menghubungkan aplikasi ke Supabase melalui URL dan juga key yang sudah disimpan di .env.dart. Kemudian yang selanjutnya ada kelas Mealmap. Jadi ini merupakan kelas utama pada aplikasi. Ini kenapa dibuat stateless widget? Karena ini tidak menyimpan perubahan data dan hanya mengatur tampilan awal dari tema aplikasi. Kemudian ada fungsi build. Jadi fungsi build ini sendiri dipakai untuk membangun tampilan aplikasi. Kemudian ada fungsi material art. Jadi ini digunakan sebagai kerangka utama aplikasi yang nantinya akan mengatur navigasi, tema dan juga halaman awal. Kemudian ada title. Ini adalah judul untuk aplikasinya yaitu dengan judul Mealmap. Kemudian yang terakhir ada home console outget. Jadi ini adalah halaman pertama yang dibuka. Kemudian outget akan mengecek kalau user belum login akan diarahkan ke halaman login. Namun ketika sudah login akan langsung masuk ke halaman utama aplikasi. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk halaman login. Seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, untuk import ini adalah untuk mengambil library. Jadi ini digunakan untuk mendukung tampilan UI, kemudian untuk menghubungkan aplikasi dengan Supabase untuk proses login pengguna. Kemudian untuk import homepage.dart ini sendiri merupakan yang nantinya akan digunakan untuk navigasi antar halaman, yaitu digunakan untuk pindah ke halaman utama setelah login berhasil dan juga pindah ke halaman register jika user belum punya akun. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada kelas login page. Jadi ini merupakan halaman utama dari login aplikasi tersebut dan dibuat sebagai stateful widgets karena ada perubahan kondisi seperti login ataupun hide password dan juga ada interaksi user ataupun input email. Kemudian yang selanjutnya ada kelas login page stage. Ini digunakan untuk menangani logika utama halaman login seperti untuk menyimpan input email dan juga password, mengatur input email, mengatur status login loading saat login, dan juga mengatur animasi tampilan. Kemudian yang selanjutnya ada fitur void login. Ini adalah berfungsi untuk memproses login user. Kemudian yang selanjutnya ada void dispose. Kemudian ada input decoration. Ini untuk memberi style pada aplikasinya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada fungsi build. Jadi ini digunakan untuk menyusun tampilan pada halaman loginnya. Kemudian ada save area. Kemudian ada kelas glass card. Ini adalah kelas untuk mengatur tampilan KPI card-nya pada halaman login tersebut. Kemudian yang selanjutnya kita beralih ke halaman register. Untuk import Dart UI dan juga package Supabase, seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, bahwasannya bagian ini berfungsi untuk memanggil library yang digunakan untuk membuat tampilan UI Flutter, menghubungkan aplikasi dengan Supabase untuk memproses pendaftaran akun, mengatur navigasi kembali ke halaman login. Kemudian yang selanjutnya itu ada kelas register page. Ini merupakan halaman pendaftaran akun baru, dibuat sebagai stateful widget karena adanya input data user seperti nama, email, password, dan juga adanya validasi dan juga proses loading. Kemudian ada kelas register page stage. Ini untuk menangani seluruh logika dan juga interaksi pada halaman register. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada fungsi register. Ini digunakan sebagai inti pendaftaran akun dengan alur nantinya mengambil data dari input form, kemudian melakukan validasi, kemudian mengirim data ke Supabase Authentication, dan menampilkan notifikasi hasil pendaftaran, kemudian menampilkan notifikasi hasil pendaftaran. Kemudian yang selanjutnya, ini ada await Supabase Instead. Jadi untuk mencegah auto masuk ke home, karena terkadang Supabase membuat session setelah sign up. Kemudian ada fungsi scaffold messenger. Ini untuk tetap berada di halaman register terlebih dahulu, kemudian akan menampilkan notif. Kemudian ada fungsi build. Jadi ini digunakan untuk menyusun tampilan halaman register. Kemudian ini untuk mengatur background gradient atau pewarnaan pada halaman register. Kemudian ada kelas glass card. Jadi ini digunakan untuk mengatur KPI card pada halaman register. Ini untuk pewarnaan, padding, decoration, box shadow pada halaman register. Kemudian kelas box extends digunakan untuk mengatur final warnanya dan juga size pada halaman register. Kemudian yang selanjutnya kita beralih ke halaman homepage. Baik, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ini merupakan
bagian yang digunakan untuk memanggil library yang digunakan untuk membuat tampilan web Flutter, untuk menghubungkan aplikasi dengan Supabase, dan juga untuk mengatur navigasi pemanggilan ataupun kembali ke halaman yang tercantum pada import di atas. Yang selanjutnya ada kelas homepage. Ini sebagai halaman utama aplikasi setelah user login. Kemudian halaman ini yang nantinya akan menjadi pusat navigasi ke semua fitur utama pada aplikasi Mailme. Kemudian ada kelas homepage stats. Ini untuk mengatur logika navigasi. Kemudian yang selanjutnya ada string display name user dan juga final email. Selanjutnya ada fungsi build user yang nantinya akan menginputkan nama. Kemudian ada kelas dashboard tab. Jadi ini merupakan isi utama dari tab home ataupun dari dashboard yang menampilkan ringkasan data user seperti kalori hari ini, jumlah meal yang direncanakan, resep tersimpan, item grocery yang belum dibeli maupun aktivitas terbaru user. Selanjutnya ada kelas dashboard tab stat. Ini digunakan untuk menangani logika data dashboard. Kemudian ada fungsi refresh untuk mengeload halaman dashboard ketika ingin melihat data terbaru yang masuk ke halaman dashboard. Kemudian ada fungsi load. Ini adalah KPI atau card untuk resep count. Kemudian ada grocery pending. Kemudian ada planner meals pada minggu ini. Kemudian ada rencana harian dan juga kalori harian. Di sini juga ada kalori untuk mingguan. Di halaman dashboard juga terdapat rekomendasi resep yang direkomendasikan. Kemudian di halaman dashboard juga menampilkan recent activity yang akan berlangsung maupun belum berlangsung. Di sini ada fungsi build untuk refresh indicator. Kemudian ada fungsi row main axis alignment. Bagian ini merupakan bagian dari untuk UI komponennya. Ada kelas header pro, jadi ini digunakan untuk mengatur tampilan header pada halaman dashboard. Ini untuk pewarnaan, untuk dekorasi dan lain sebagainya. Ini untuk box decoration yang ada di header pada halaman dashboard. Jadi untuk halaman homepage dart seperti itu. Yang selanjutnya yaitu ada halaman outget.dart. Jadi halaman ini merupakan halaman penjaga untuk alur login-nya. Jadi outget.dart ini akan mengecek status login dari Supabase. Ketika belum login akan diarahkan ke login page.dart. Kemudian setelah sudah login maka akan masuk ke halaman homepage.dart. Dan selanjutnya yaitu ada halaman grocery page dart. Halaman page dart ini merupakan halaman untuk mengatur daftar belanja seperti ada list item belanja, ada kemudian user dapat menginputkan, dapat mengedit, dapat menghapus. Kemudian ada halaman planner page dart. Jadi halaman ini merupakan halaman rencana makan atau meal plan. Jadi nanti pada halaman planner ini akan ada kalender atau list harian. Kemudian ada tombol untuk memilih resep dan juga user dapat mengedit, menghapus pada meal plan item tersebut. Kemudian ada halaman page dart, ada halaman profile page dart. Jadi ini merupakan halaman profil pengguna. Kemudian ada halaman resep page dart. Ini merupakan halaman detail resep, tampilan seperti aplikasi resep modern. Jadi nanti isinya akan ada user menginputkan resep-resep yang ingin diinputkan dan user dapat mengedit, menghapus serta melihat detail pada resep page dart. Ini merupakan form untuk pengisian resepnya. Kemudian resep detail merupakan halaman untuk detail page dart-nya tersebut. Baik, ini merupakan hasil running tampilan dari kode yang tadi sudah dijelaskan. Yang pertama ini ada halaman untuk login, kemudian di sini ada halaman untuk register akun. Berhubung saya sudah melakukan register akun, di sini saya akan langsung untuk login ke halaman utama. Di sini ada untuk menginputkan email, kemudian ada untuk menginputkan password. Di sini saya akan menginputkan email yang sudah didaftarkan. Kemudian jika sudah menginputkan email dan juga passwordnya benar, kita langsung saja login. Setelah login berhasil, kemudian akan diarahkan ke halaman dashboard utama pada aplikasi Mailman. Pada dashboard ini terdapat KPI untuk kalori yang sudah masuk pada hari ini, kemudian ada untuk rencana, kemudian ada resep yang sudah diinputkan, kemudian ada untuk grocery. Selanjutnya di sini juga ada grafik untuk kalori yang sudah kita dapatkan untuk diri kita. Kemudian di sini juga ada quick access untuk resep, untuk planner, untuk grocery list, dan juga untuk ke halaman profile. Kemudian di halaman dashboard ini juga ada halaman untuk rekomendasi menu yang sudah diinputkan di halaman resep ini dan ditampilkan di halaman utama. Kemudian di sini juga ada rencana pada hari ini, rencana untuk makan, untuk makan pagi, makan siang, dan juga makan malam. Hasil dari today's display ini kita sudah memilih di halaman planner. Kemudian di sini juga ada untuk recent activity, adalah aktivitas rencana kita. Dan selanjutnya yaitu ada halaman resep. Nah, di halaman resep ini sendiri user dapat menginputkan resep. Misal kita menginputkan untuk smoothie, kita juga dapat mengambil foto. Kemudian kita juga dapat memilih bahwa menu tersebut untuk breakfast, untuk lunch, untuk makan siang, untuk makan malam, ataupun digunakan sebagai snack. Kemudian di sini juga ada untuk estimasi pembuatan smoothie ini, kita buat saja 7 menit. Kemudian untuk kalori yang dihasilkan dari makanan tersebut, kita buat saja 170. Kemudian ini untuk penyajiannya untuk satu orang. Di sini juga ada ingredients. Kita dapat menentukan memasukkan ingredientsnya apa saja. Kemudian di sini juga ada untuk step by step cara pembuatan makanan yang sudah kita masukkan tadi. Kemudian setelah semuanya sudah terisi, kita langsung saja save. Nah, setelah menyimpan resep yang tadi sudah dibuat, nanti akan muncul pada halaman resep. Ini adalah resep yang sudah tadi kita inputkan. Jadi user juga dapat melihat detail pada resep yang sudah diinputkan tadi. Nah, ini adalah untuk bahan-bahannya yang tadi sudah diinputkan ada di sini. Kemudian ada cara pembuatannya juga. Kemudian di sini ada button untuk to grocery. Jadi button ini digunakan untuk menambahkan ke halaman belanjaan atau list belanjaan. Kemudian di sebelah kanan juga ada button untuk head to plan. Jadi ini bisa digunakan untuk rencana untuk makan siang ataupun makan pagi ataupun sebagai snack. Jadi bisa ditambahkan ke menu planner. Kemudian juga dapat mengedit. Di sini misal kita lihat estimasi waktu pembuatannya menjadi 10 menit. Maka setelah edit akan berganti di sini dari estimasi 7 menit menjadi 10 menit. Kemudian yang selanjutnya
planner. Di sini kita menginputkan rencana untuk makan pada minggu ini. Misal di sini breakfast kita akan menambahkan untuk yogurt, kita add. Maka di sini akan langsung menambah untuk yogurt. Kemudian jika pengguna ingin edit, diganti menjadi ini, namanya save, maka akan langsung berganti. Kemudian jika ingin menghapus, maka otomatis data akan terhapus. Kemudian selanjutnya itu ada grocery list. Jadi di sini adalah halaman list belanja yang sudah diinputkan oleh user. Seperti ini tampilannya. Misal kita ingin menginputkan telur. Dan kita buat menjadi satu tray. Kemudian untuk harganya misal kita 50.000. Kemudian untuk kategorinya kita buat others saja, kemudian kita save. Maka otomatis telur akan tersebut ke kategori others. Kemudian di sini ada untuk edit. Misal kita jadi 2 tray, update. Maka akan terupdate menjadi 2 tray. Kemudian jika ingin menghapus, maka otomatis data akan terhapus. Kemudian ini adalah checklist untuk item yang sudah dibeli. Di sini akan muncul estimasi harganya dan juga checklist yang sudah kita tandai tadi. Di sini ada untuk grains, ada untuk produce, ada untuk protein, dan ada untuk pilih. Kemudian jika kita ingin save ke PDF untuk belanjaannya, maka otomatis akan terbuat seperti ini. Kenapa hanya muncul satu yogurt? Karena kita hanya masih pada kategori daily saja, maka akan muncul seperti ini. Kemudian selanjutnya ada bagian profile. Di bagian profile ini terdapat profile pengguna. Di sini juga terdapat ringkasan. Kemudian pengguna juga dapat mengganti profile. Di sini pengguna juga dapat profile nama seperti target konten juga atau kalori yang diinginkan pengguna. Baik, mungkin seperti itu untuk penjelasan mengenai aplikasi Milmed. Jika ada kesalahan atau